menurut Ki Haji Imaduddin Utsman, berdasarkan penelitian ilmu nasab dari abad 4, 5, 6, 7, 8, itu tidak ada yang namanya Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa, yaitu turunan Rasulullah. Secara filologi, ilmu sejarah kemanusiaan, tidak ada bahwa orang Yaman itu adalah orang Arab, bukan orang Arab. Secara genetika terbukti bahwa kaum Ba'alawi genetikanya haplogrupnya G. Jadi menyikapi soal ini jangan sampai terprovokasi untuk berantem. Nggih? Paham nggih? Dengan adanya isu ini, mari kita tetap jaga ukhuwah Islamiyah. Bagi kaum Ba'alawi, mereka saudara-saudara kita. Bahwa kalau mereka bukan turunan Nabi, so what? Nggak ada masalah, betul? Karena kita akan mati tidak membawa nasab. Yang kita bawa adalah takwa dan amal soleh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang menjadi pegangan Rhoma Irama ketika berceramah membahas masalah nasab Ba'alawi, yaitu hasil penelitian Kiai Imaduddin berdasarkan ilmu nasab, ilmu sejarah, dan beberapa ilmu pengetahuan modern seperti ilmu filologi, arkeologi, atau biologi genetika tes DNA. Ini yang menjadi dasar Rhoma Irama mengatakan nasab Ba'alawi itu terputus. Di antara ilmu-ilmu ini selalu disuguhkan oleh Rhoma Irama di setiap ceramah-ceramahnya tatkala membahas batalnya terputusnya nasab Ba'alawi. Dan Rhoma Irama tidak hanya bernarasi, tidak hanya menyampaikan berdasarkan pendapat pribadi, tetapi juga membawakan ayat-ayat Quranik sebagai landasan argumentasi beliau. Sehingga tidak jarang Rhoma Irama ketika berceramah ada ayat yang dibawakan, ada hadis yang dibawakan. Bahkan ukuran kemuliaan di sisi Allah, ini yang selalu juga disampaikan oleh Rhoma Irama, adalah ilmu dan ketakwaan, bukan masalah nasab semata-mata. Dan nasab tidak menjadi tolak ukur jaminan nanti akan mendapat keselamatan kelak di akhirat. Nah, untuk menyimak ceramah daripada Rhoma Irama, mari kita tonton bareng-bareng teman-teman. Berikut ini dia videonya. Haji yang mabrur adalah haji yang giat bekerja untuk kejayaan dunianya, yang giat beribadah untuk kejayaan akhiratnya. Faham? Faham? Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Capailah dengan apa yang aku berikan kepada kamu, kata Allah, negeri akhirat, tapi jangan lupakan nasibmu di dunia. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu 'abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Bekerjalah untuk kejayaan, kebahagiaan akhirat kamu seakan kamu mati besok. Tapi bekerja juga untuk kebahagiaan duniamu seakan-akan kamu hidup selama-lamanya. Itulah filosofi daripada apa namanya? Bersa'i, ya. Nah, kemudian melontar. Kemarin sudah melontar. Pastinya. Itu filosofinya apa? Mengikuti apa jejak Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam, ya. Melontar setan. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Fabima aghwaytani", dengan karena engkau menyesatkan aku ya Allah, maka aku akan melarang orang-orang, mempengaruhi orang agar tidak menuju jalanmu yang lurus. Tsumma la'atanahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Aku akan datangi manusia, kata setan, dari depan mereka.
Aku akan datangi dari belakang mereka. Aku akan goda mereka dari kanan mereka dan dari kiri mereka. Apa yang maksud setan menggoda dari depan kita? Kita akan dibuat ragu-ragu terhadap hari akhirat. Akan dibuat ragu-ragu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa setan menggoda dari belakang? Kita akan diganggu dengan hubbud dunia. Akan dibuat kita terlalu cinta kepada dunia, cari dunia dengan menghalalkan cara. Apa setan dari kanan? Dia akan menggoda, akan menzolimi manusia, berbuat jahat kepada manusia. Apa dari kiri? Menzolimi diri sendiri. Nah, dengan melontar saat itu kita bertekad bahwa mulai hari ini saya tidak akan lagi tunduk kepada setan. Inna syaitana lakum aduun fatakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya setan itu musuhku, maka aku jadikan musuh selama-lamanya. Faham? Faham? Terakhir, wukuf di Arafah. Semua umat Islam dari seluruh penjuru dunia datang ke sana, kumpul di sana. Mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Filosofinya apa? Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Bersatu padulah kalian hai umat Islam di bawah tali Allah, jangan bercerai-berai. Faham? Paham? Nah, oleh karena itu mengenai masalah yang sedang sekarang viral ini, masalah apa? Masalah nasab. Pesan saya, tolong sikapi ini dengan hati yang tenang, dengan pikiran yang jernih, ya, karena hal ini sudah meluncur di kalangan masyarakat bahwa adanya, menurut Kiai Haji Madduddin Utsman, berdasarkan penelitian ilmu nasab dari abad 4, 5, 6, 7, 8, itu tidak ada yang namanya Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa, yaitu turunan Rasulullah. Secara filologi, ilmu sejarah kemanusiaan, tidak ada bahwa orang Yaman itu adalah orang Arab, bukan orang Arab. Secara genetika terbukti bahwa kaum Ba'alawi genetikanya haplogrupnya G, bukan J1, bukan dari golongan Nabi. Nah, ini dari 3 sains pengetahuan ini jelaslah bahwa sampai saat ini terkonfirmasi dari 3 ilmu ini bahwa kaum Ba'alawi bukan turunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun demikian, mari kita jaga ukhuwah Islamiyah kita. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatu padulah kalian di bawah tali Allah, jangan bercerai-berai. Wa qala ta'ala aidan, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya sesama orang beriman itu adalah saudara, maka damaikanlah sesama saudaramu. Jadi menyikapi soal ini jangan sampai terprovokasi untuk berantem, nggih? Paham nggih? Dengan adanya isu ini, mari kita tetap jaga ukhuwah Islamiyah. Bagi kaum Ba'alawi, mereka saudara-saudara kita. Bahwa kalau mereka bukan turunan Nabi, so what? Nggak ada masalah, betul? Karena kita akan mati tidak membawa nasab. Yang kita bawa adalah takwa dan amal soleh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Hai manusia, aku telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Dari sana aku jadikan kamu berbangsa-bangsa. Dari bangsa-bangsa aku jadikan kamu bersuku-suku. Lita'arafu, saling mengenallah. Lita'arafu, saling menghormatilah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya ketinggian derajatmu di sisi Allah adalah takwamu. Amin. Amin.
Nah, teman-teman, kalau kita buntuti perkembangan masalah nasab, Bang Haji Roma Irama ini sebetulnya saling serang antara Habib Rizik dengan Roma Irama. Bahkan dikatakan beliau berdua itu adalah teman baik sebenarnya. Cuman karena masalah polemik nasab, maka keduanya saling serang, saling sindir. Di mana Roma Irama membahas masalah si Habib Rizik dan Habib Rizik juga membahas Roma Irama. Tetapi begitu diketahui Roma Irama berpihak kepada Ki Imaduddin dan tim-timnya, karena ketika mengundang podcast itu dikatakan oleh Habib Rizik katanya tidak seimbang mengundang narasumber. Itu Habib Rizik sangat kecewa dan tidak jarang mendapat semprotan-semprotan kurang etis yang keluar dari Habib Rizik. Nah, kita tunggu saja bagaimana kemudian ini Roma Irama selalu aktif menyuarakan mengenai terputusnya nasab Ba'alawi berdasarkan penelitian Kiai Imad dan ahli-ahli filologi, tes DNA, dan lain sebagainya. Kita tunggu seberapa masif kemudian Roma Irama menyuarakan dari satu panggung ke panggung berikutnya mengenai nasab Ba'alawi. Dan juga kita tunggu bagaimana respon daripada oknum Habib Ba'alawi seperti Habib Rizik yang terus menanggapi, menyoroti Roma Irama di setiap podcastnya, di setiap ceramah-ceramahnya yang membahas masalah nasab Ba'alawi ini. Nah, itu saja teman-teman. Kalau ada yang ingin disampaikan terkait dengan ceramah dari Roma Irama yang barusan kita simak bareng-bareng, silakan tulis pendapat-pendapat kalian di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.